Bab ke-61. Billy memutuskan untuk menunggu sampai periode waktu itu berakhir, baru kemudian pergi ke Jalan Porza untuk melihat-lihat toko yang bisa disewa. Namun, seiring waktu berlalu, reputasi Billy semakin meningkat, dan permintaan untuk memperbaiki barang-barang bekas pun semakin bertambah. Merakit dan memperbaiki barang bekas dilakukan secara bersamaan, membuat Billy sangat sibuk setiap hari. Namun, kerja keras itu tidak sia-sia, dan hasilnya cukup memuaskan. Dalam 1 minggu, lebih dari 40 TV terjual, membawa keuntungan besar bagi Billy dan membuat dia sepenuhnya menyadari betapa menjanjikannya menjual barang-barang bekas di kota Paso. Namun, meskipun bisnis Billy semakin berkembang, dia masih dihadapkan pada tantangan baru. Salah satunya adalah kecepatan perakitan yang terbatas, yang membuatnya khawatir bahwa bahkan jika dia memiliki 100 unit barang, mereka mungkin tidak bisa menjualnya karena keterbatasan komponen untuk perakitan. Untuk mengatasi masalah itu, Billy memutuskan untuk menemui Donnie lagi, seorang pemasok komponen yang sudah dipercayanya. Dia berharap dapat membeli lebih banyak komponen agar dapat meningkatkan produksi TV bekasnya. Donnie sangat terkejut ketika Billy ingin membeli 5 atau 600 komponen sekaligus. Permintaan itu jelas melebihi ekspektasinya dan menunjukkan betapa pesatnya perkembangan bisnis Billy. Selama periode waktu itu, baik Vano dan Donnie telah menghasilkan banyak uang, tetapi dibandingkan dengan Billy, mereka tidak ada apa-apanya. Termasuk 10 TV sebelumnya, Billy berhasil menjual total 55 set TV bekas. Tidak termasuk memperbaiki barang bekas, Billy memperoleh hampir 10 juta dalam waktu singkat sekitar 1 bulan. Itu merupakan kemajuan yang luar biasa, dari kehidupan yang miskin menjadi seorang jutawan. Tentu saja, orang yang paling bahagia dengan kesuksesan Billy adalah Hannah. Dia benar-benar tidak percaya bahwa suaminya telah menghasilkan begitu banyak uang hanya dalam waktu 1 bulan. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa suaminya tidak berguna? Namun, Hannah sadar bahwa kekayaan yang diraih suaminya tidak datang dengan mudah. Dia tidak ingin memamerkannya kepada orang lain. Yang dia inginkan hanyalah menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama Billy. Sedangkan untuk orang-orang terdekat, Hannah memilih untuk menyampaikan bahwa Billy hanya menghasilkan sedikit uang dari memperbaiki barang-barang bekas. Dari penghasilannya, Billy memberikan 3 juta kepada Hannah, sementara sisanya dia simpan untuk dirinya sendiri, siap digunakan untuk membeli barang bekas dari Tuan Cirun kapanpun diperlukan. Dari awal hingga sekarang, Hannah tanpa sadar telah berhasil menabung hingga 4 juta. Melihat lembaran uang 100.000 di tangan dan mencium aroma uang baru, Hannah benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Sebelumnya, saat Billy masih menganggur di rumah, segala pengeluaran keluarga bergantung pada gaji yang diperoleh Hannah. Setiap malam, Hannah selalu menangis dan kesulitan tidur. Kehidupan yang tanpa harapan membuatnya merasa putus asa dan tersiksa. Namun, hanya dalam 1 bulan, pencapaian Billy telah melebihi imajinasi Hannah. Dalam waktu singkat, mereka bisa menjadi jutawan. Ketika Hannah memikirkannya, bahkan dia sendiri masih sulit untuk percaya. Namun, kenyataannya tidak bisa disangkal lagi. Hari itu, dengan tubuh yang lelah setelah seharian bekerja, Billy kembali ke rumah dan pergi ke dapur seperti biasa, memulai persiapan untuk memasak. Tidak lama setelahnya, Hannah pun pulang dari pekerjaannya. Saat melihat Billy berdiri di dapur dengan ekspresi lelah, dia merasa sedikit simpati. Hannah merasa bahwa suaminya sudah sangat bekerja keras dan terlalu memaksakan diri belakangan ini. Billy, sepertinya aku harus memberitahu Tuan Liman untuk tidak bekerja lembur lagi ke depannya. Dengan begitu, aku bisa pulang lebih awal agar bisa memasak untukmu. Ucap Hannah dengan penuh perhatian. Namun, Hannah masih mempertahankan sikapnya yang konservatif, tidak langsung berniat untuk berhenti bekerja. Hannah, kalau begitu, untuk apa kau masih bekerja? Lebih baik berhenti saja dari pekerjaanmu, sehingga kau bisa membantuku di rumah. Saran Billy. Tidak bisa begitu, ucap Hannah ragu-ragu. Aku masih berpikir bahwa memiliki pekerjaan yang stabil adalah keputusan yang lebih bijaksana. Melihat Hannah mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati, Billy memilih untuk tidak memaksakan pendapatnya lebih jauh.
Oke, aku akan mendukung apapun keputusanmu, ucap Billy sambil mengangguk. Dia yakin bahwa suatu hari nanti, Hana akan memutuskan untuk berhenti bekerja, sehingga mereka bisa bersantai di rumah dan menikmati kehidupan bersama. Hana tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahu Tuan Liman besok. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Tanya Billy sambil membalik piring di atas meja. Hana terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata. Orang tuaku menelepon 2 hari yang lalu. Mengatakan bahwa mereka ingin datang berkunjung dan menginap di sini. Tapi aku belum memberikan jawaban. Apa pendapatmu mengenai hal ini? Tentu saja. Tidak masalah jika mereka ingin datang ke sini. Kita sudah memiliki banyak uang. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk menyambut kedatangan mereka. Jawab Billy dengan tegas. Meskipun orang tua Hana tidak selalu mendukung hubungan mereka karena masa lalu Billy yang kurang bertanggung jawab, Billy mengerti bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuk putri mereka. Itulah sebabnya, meskipun Billy merasakan adanya ketidaksetujuan dari mereka, dia tetap berusaha untuk memahami dan menghormati keputusan mereka. Billy, yang telah menjalani banyak cobaan di kehidupan sebelumnya, tidak akan terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain, terutama orang tua mereka. Baginya, kebahagiaan keluarga jauh lebih berharga daripada kepentingan yang lain. Hana awalnya merasa khawatir bagaimana Billy akan bereaksi saat mengetahui bahwa orang tuanya akan datang ke rumah mereka. Namun, dia merasa lega dan bahagia mendengar tanggapan positif dari suaminya. Kalau begitu, aku akan menghubungi mereka besok dan meminta mereka untuk datang. Ucap Hana sambil tersenyum. Oke, aku akan menyewakan tempat untuk mereka besok. Jawab Billy. Billy, ibuku mungkin akan menyampaikan sesuatu yang kurang menyenangkan nanti, tapi itu demi kebaikan kita. Tolong jangan terlalu diambil hati. Atau aku. Ucap Hana ragu-ragu. Billy menyadari bahwa Hana telah salah paham menangkap maksudnya. Dan dia segera menjelaskan. Hana, aku pasti akan menuruti apa yang kau katakan. Alasanku menyewa tempat untuk mereka adalah agar mereka merasa nyaman. Lagi pula, kita masih harus mempertimbangkan soal memiliki bayi. Sungguh memalukan jika kita tidur di kamar yang sama dan membuat keributan. Wajah Hana memerah mendengar kata-kata Billy. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. Jangan menggodaku seperti itu. Setelah makan malam dan menonton TV bersama, Hana, yang sedang dalam suasana hati yang baik, memutuskan untuk tidur lebih dulu. Melihat itu, Billy dengan cepat menyusul istrinya yang cantik ke tempat tidur. Keesokan harinya, Billy bangun dengan semangat baru, tanpa tergesa-gesa pergi ke gudang seperti biasanya. Dia sadar mertuanya akan datang. Jadi dia memutuskan untuk mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Tidak hanya makanan dan minuman, dia juga harus mencari tempat tinggal sementara untuk mereka. Sejujurnya, bahkan jika ada kamar kosong di rumahnya, Billy benar-benar tidak ingin tinggal bersama mereka. Dia merasa tidak nyaman, mengetahui bahwa hubungan mereka tidak harmonis. Selain itu, kondisi rumahnya juga tidak ideal untuk menerima tamu. Tinggal bersama mertuanya akan membuat komunikasi antara dia dan Hana menjadi canggung. Meskipun begitu, Billy menyadari bahwa tempat tinggal sementara untuk mereka haruslah dekat dengan rumahnya. Maka, dia memutuskan untuk menjelajahi di sekitar lingkungannya. Di zaman sekarang, mencari tempat tinggal masih bisa dilakukan dengan cara yang konvensional, tidak seperti era digital di masa depan yang penuh dengan perantara atau bisa mencarinya di situs web. Saat sedang dalam perjalanan mengelilingi area sekitar rumahnya, Billy secara kebetulan bertemu dengan Tuan Baskaro. Hei, Billy! Sudah lama tidak melihatmu beberapa hari ini. Sapa Tuan Baskaro dengan ramah. Ya, Tuan, aku benar-benar sibuk akhir-akhir ini. Jawab Billy sambil tersenyum. Haha, sibuk mengumpulkan banyak uang. Ya. Goda Tuan Baskaro. Billy menyadari bahwa itu mungkin kesempatan bagus untuk menanyakan sesuatu yang dibutuhkannya. Orang-orang tua seringkali berkumpul dan membicarakan berbagai hal setiap hari, jadi Tuan Baskaro mungkin memiliki informasi yang berguna untuknya.
Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kau tahu ada rumah yang bisa disewakan di dekat sini? Tanya Billy. Bab ke-62. Kemarin, Hana memberitahu Billy bahwa orang tuanya akan berkunjung ke rumah mereka. Tetapi belum jelas berapa lama mereka akan tinggal. Namun, mengingat anak-anak perempuan mereka sudah menikah, Billy merasa mungkin mertuanya akan tinggal cukup lama. Dalam situasi itu, dia merencanakan untuk menyewakan tempat tinggal sementara agar semuanya menjadi lebih nyaman. Billy, kau ingin menyewa rumah? Untuk apa? Tanya Tuan Baskaro dengan ekspresi terkejut. Ya, Tuan. Mertuaku akan berkunjung ke sini. Rumah kami sangat kecil. Jadi aku ingin menyewakan tempat tinggal sementara untuk mereka. Jelas Milly dengan tegas. Aku memiliki beberapa kontrakan kosong. Kau mau? Tawar Tuan Baskaro dengan santai. Benarkah? Kau tidak bercanda, kan? Tanya Billy, terkejut dan senang dengan penawaran tersebut. Tentu saja tidak. Kau pikir aku sedang bercanda? Jika kau mau, aku bisa menyewakannya untukmu. Jawab Tuan Baskaro. Bagus sekali. Bisakah aku melihatnya? Tanya Billy dengan antusias. Tentu saja. Ayo, aku akan menunjukkannya kepadamu. Ucap Tuan Baskaro, mengajak Billy menuju rumah kontrakan yang dimilikinya. Mereka berjalan menuju rumah kontrakan milik Tuan Baskaro, dan Billy langsung terkesan begitu tiba di halaman depan rumah tersebut. Luasnya halaman memberikan kesan yang baik sejak langkah pertama mereka masuk. Di kota Paso, rumah kontrakan dengan halaman yang lapang seperti itu bukanlah hal yang langka. Di tengah halaman yang lapang, terdapat sebuah sumur tua yang terawat dengan baik. Meskipun zaman telah berubah, dan banyak orang beralih menggunakan pompa air modern, kehadiran sumur tua tersebut memberikan nuansa tradisional yang kental dan memberikan kesan autentik bagi rumah kontrakan itu. Tuan Baskaro menunjukkan 3 rumah kosong di sisi barat. Silakan pilih yang kau suka, ucapnya. Billy mulai memeriksa ketiganya dengan cermat. Meskipun ukurannya hampir sama, dia bisa melihat perbedaan antara yang lama dan yang baru. Salah satu dari ketiga rumah tersebut terlihat lebih modern dan terawat dengan lebih baik daripada yang lain. Tuan, ini masih baru ya? Aku tertarik untuk menyewa yang ini. Tanya Billy, menunjuk pada rumah yang terlihat lebih terawat. Bagus. Harganya 50.000 per bulan, tapi tidak termasuk biaya listrik. Jawab Tuan Baskaro. Baiklah, mari kita buat kontrak sewa. Aku akan menyewanya selama 3 bulan. Ucap Billy, setuju dengan harga tersebut. Durasi 3 bulan sudah cukup lama, mengingat ketidakpastian mengenai berapa lama mertuanya akan tinggal. Namun, ada beberapa alasan penting di balik keputusan itu. Pertama, gudang lamanya sudah penuh dengan barang-barang bekas yang telah mereka kumpulkan dari waktu ke waktu, dan rumah kontrakan itu bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan tambahan jika diperlukan. Selain itu, lokasi kontrakan tersebut dekat dengan rumahnya, sehingga akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang tua Hana atau mengurus barang-barang di gudang. Jika orang tua Hana memilih untuk tinggal lebih lama, Billy tidak perlu khawatir karena Tuan Baskaro masih memiliki rumah kosong yang bisa disewakan. Dengan menyewa rumah kontrakan itu, Billy juga mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk membelinya di masa depan. Harga rumah di daerah tersebut tidak terlalu mahal, sehingga dia melihat kesempatan untuk mendapatkan rumah itu dengan harga yang terjangkau, hanya dengan beberapa puluh juta saja. Itu adalah investasi yang menarik bagi Billy karena dapat memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih baik di masa mendatang. Kenapa harus pakai kontrak segala? Kau tidak percaya padaku, Billy? Tanya Tuan Baskaro dengan ekspresi tidak senang. Jangan salah paham, Tuan. Menurutku, membuat kontrak adalah langkah yang bijak untuk menghindari masalah di kemudian hari. Aku hanya tidak ingin ada kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan kita. Jelas Billy dengan tenang. Tuan Baskaro terdiam sejenak, mencerna kata-kata Billy, sebelum akhirnya berkata.
Aku tidak terlalu paham mengenai kontrak. Jika kau tidak keberatan, kau harus menunggu cucuku pulang dulu. Kau bisa membicarakan hal tersebut dengannya. Tidak masalah. Kapan dia akan pulang? Tanya Billy. Dia akan pulang besok. Kau bisa membicarakannya langsung dengannya. Jawab Tuan Baskaro. Billy mengangguk. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu, aku akan datang kembali besok untuk membahas masalah ini. Tidak masalah. Aku akan menunggumu besok. Ucap Tuan Baskaro sambil tersenyum. Setelah Billy meninggalkan rumah Tuan Baskaro, dia langsung pergi menuju toko Zona. Dia berencana membeli beberapa peralatan rumah tangga agar membuat kunjungan mertuanya menjadi lebih nyaman. Billy menyadari bahwa persiapan yang matang akan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan bagi semua orang. Benda pertama yang harus dia beli adalah kompor gas. Billy merasa bahwa penggunaan kompor batu bata setiap hari menjadi sangat merepotkan karena membutuhkan usaha ekstra untuk menyalakan api. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengganti kompor tersebut dengan yang lebih praktis dan efisien. Billy mempertimbangkan untuk membeli AC. Namun dia menyadari bahwa musim semi sudah semakin dekat. Dia juga menyadari bahwa rumah mereka saat ini terlalu kecil untuk memiliki AC. Oleh karena itu, Billy memutuskan untuk menunda pembelian AC baru hingga mereka membeli rumah yang lebih besar di masa mendatang. Kemudian, Billy melihat-lihat harga TV berwarna yang terpajang di toko. Dia menyadari bahwa harga TV tersebut cukup mahal. Dengan yang murah saja mencapai 1 juta. Sedangkan yang lebih mahal bisa mencapai 3 juta. Namun, Billy memutuskan untuk tidak membeli TV baru karena dia sadar tidak akan senang jika mengetahui bahwa dia mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk membeli TV baru. Dia tidak ingin dianggap sebagai suami yang boros oleh istrinya. Demi keharmonisan keluarga dan kebahagiaan istri, Billy memutuskan untuk menunda keinginannya membeli TV baru. Dia yakin bahwa keputusannya itu akan membuat Hana merasa lebih dihargai dan dicintai. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan dan anggaran yang dimilikinya, Billy hanya membeli kompor gas dan kipas angin baru. Dia menghabiskan uang hampir 400.000. Meskipun ada beberapa barang lain yang mungkin berguna, dia menyadari bahwa prioritas utamanya adalah memastikan kenyamanan dan keamanan mertuanya selama kunjungan. Setelah meninggalkan toko Zona, mata Billy tertuju pada sebuah toko yang menjual sepeda motor. Dia tidak lupa dengan keinginannya untuk membelikan istrinya sepeda motor. Dengan langkah mantap, dia masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko, suasana hangat menyambut kedatangan Billy. Berbagai jenis sepeda motor dipajang dengan rapi, menawarkan berbagai pilihan model dan warna. Seorang penjual berusia 30-an dengan senyum ramah mendekati Billy. Selamat datang, Tuan. Apakah ada yang bisa aku bantu? Tanya penjual itu. Billy mengangguk. Ya, aku sedang mencari sepeda motor untuk istriku. Apakah ada rekomendasi? Penjual itu dengan antusias memperkenalkan beberapa pilihan terbaiknya. Kami memiliki model-model terbaru yang sedang populer. Ini memiliki fitur-fitur canggih dan desain yang elegan. Jadi, kau ingin yang mana? Billy melihat-lihat sepeda motor yang dipajang sambil menimbang pilihan. Setelah beberapa saat, mata Billy tertarik pada model tertentu. Berapa harganya? Tanyanya. Harga normalnya 12 juta, tapi saat ini kami sedang memberikan diskon spesial. Hanya dengan 9,999 juta, kau bisa membawanya pulang hari ini. Jelas penjual itu. Billy terkejut mendengar harga tersebut. Sejujurnya, dia tidak pernah benar-benar memperhatikan harga sepeda motor. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa sepeda motor hanya seharga beberapa juta saja. Namun, kini dia menyadari bahwa harga sepeda motor yang diinginkannya jauh lebih tinggi dari perkiraannya.
Meskipun Billy mampu membelinya, dia tidak ingin menghabiskan semua uangnya sekaligus. Dia menyadari bahwa keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Billy yakin bahwa istrinya tidak akan setuju dengan pengeluaran besar itu, terutama mengingat mereka memiliki rencana dan tanggung jawab keuangan yang lebih besar untuk masa depan mereka. Oh, itu cukup mahal. Aku akan memikirkannya lagi, ucap Billy tanpa malu-malu. Penjual itu tampak mengerti. Tidak apa-apa. Jika kau ingin membelinya nanti, aku akan memberikan harga terbaik untukmu. Terima kasih. Aku akan mengingatnya, jawab Billy sebelum meninggalkan toko tersebut. Di perjalanan pulang, Billy terus merenungkan berbagai hal. Dia menyadari bahwa meskipun telah berhasil mendapatkan lebih banyak uang, uang tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, untuk merubah hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya, uang yang dimilikinya masih jauh dari cukup.